Memangnya predator apa sih yang paling nyeremin di bawah air? Buaya? Kayaknya bukan deh. Monster Loch Ness? Aduh, itu sih cuma mitos. Kalau Kronosaurus gimana? Mereka udah punah. Mungkin tebakan kita ada benarnya juga. Lalu gimana jadinya ya kalau hewan ini masih hidup sampai sekarang? Kamu jadi makin penasaran kan sama hewan yang satu ini? Kronosaurus adalah karnivora laut yang hidup di Laut Eromanga. Laut sejuk ini melingkupi hamparan pedalaman Australia sekitar 90 sampai 120 juta tahun yang lalu, tepatnya di periode Kapur awal. Fosilnya yang hampir lengkap juga ditemukan di dekat Kolombia yang punya keterkaitan dengan reptil dan kura-kura prasejarah. Fakta ini bisa menyingkap adanya kemungkinan kalau sang monster laut hidup di seluruh dunia. Saat mendengar kata saurus, mungkin kamu bakal mikir gini, oh, itu sih udah pasti dinosaurus. Yang ini bukan ya, mereka adalah reptil dan menjadi anggota terbesar dari keluarga Plesiosauridae yang biasa disebut Plesiosaurus. Bukti fosil menunjukkan berat badan mereka bisa lebih dari 9.000 kg dan panjangnya sekitar 9 meter. Sebagai gambaran aja nih, buaya terpanjang yang pernah diukur adalah buaya air asin bernama lolong dari Filipina. Panjangnya 6 meter dan beratnya sekitar 1.100 kg. Tapi buaya ini masih 3 meter lebih pendek dan jauh lebih ringan dari Kronosaurus biasa. Jadi, buaya ini masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Kronosaurus. Meski panjang tubuhnya bikin merinding, ciri fisik Kronosaurus yang paling nyeremin adalah kepalanya. Panjang tengkoraknya sekitar 2,5 meter. Dan proporsinya terbilang gede banget dengan panjang tubuh segitu. Semua hewan apes yang udah masuk ke mulut Kronosaurus mungkin akan bernasib sama. Tapi sebetulnya gigi hewan ini nggak begitu tajam. Kalau dipikir-pikir lagi, itu nggak sepenuhnya bener sih. Ular ompong aja udah bikin aku takut setengah mati, apalagi mulut monster ini. Ya, tapi gigi Kronosaurus emang nggak begitu runcing. Apalagi kalau dibandingkan dengan reptil karnivora lain seperti buaya dan aligator. Gigi hewan laut prasejarah ini berbentuk kerucut. Meski begitu, mereka tetap aja berbahaya. Ukuran giginya gede banget dan panjangnya bisa mencapai 30 cm dari ujung mahkota sampai akar. Gigitan Kronosaurus sangat kuat, yaitu sekitar 30.000 Newton atau 2 kali lipatnya gigitan buaya air asin besar. Karena tumpul, giginya ini kurang pas buat memelintir mangsa di dalam mulut. Tapi ukuran dan bentuk gigi kayak gitu cocok banget untuk menggigit mangsa dengan gerakan membuka dan menutup. Seluruh gigi Kronosaurus gampang banget dipakai buat ngoyak benda keras seperti tempurung penyu yang super keras. Sama kayak buaya, Kronosaurus diyakini punya leher pendek. Dan kemungkinan ini menjadi bentuk adaptasi agar si monster bisa nangkep hewan kecil yang gesit. Tubuh Kronosaurus umumnya menggelendong dan ramping. Jadi bentuk tubuh mereka mengecil di kedua ujung. Ini memungkinkan mereka untuk berenang dengan sangat gesit di dalam air. Kronosaurus juga punya 4 anggota gerak mirip dayung. Tungkai belakangnya lebih besar dari yang depan dan diameternya bisa mencapai 2 meter. Dengan memiliki kaki begini, Kronosaurus bisa gampang melesat di dalam air dan membuatnya sebagai predator puncak. Kamu pernah dengar istilah Predator X nggak? Itulah nama fosil hewan yang ditemukan di dekat Kepulauan Svalbard, Norwegia pada tahun 2009. Fosil ini diidentifikasi sebagai monster sepanjang 15 meter dengan berat 45.000 kg dan kekuatan gigitannya mencapai 33.000 PSI. Gigitan segitu mungkin menjadi yang paling kuat di semua kalangan hewan. Meski belum digolongkan sebagai hewan khusus, Predator X bisa dipastikan termasuk Plesiosaurus, seperti Kronosaurus. Dan meski bukan Predator X, Kronosaurus adalah titan ganas saat mereka masih menjelajahi lautan. Kronosaurus sebenarnya mendapatkan namanya dari tokoh mitologi Yunani, Kronos, ayah Zeus. Kronos dianggap sebagai titan dari generasi makhluk super kuat.
Kira-kira apa aja ya yang jadi santapan Kronosaurus si monster ganas ini untuk muasin nafsu makannya? Hewan ini diketahui memangsa penyu, cumi-cumi, dan reptil laut lain yang lebih besar di masanya, seperti Elasmosauridae dan Ichthyosaurus. Berarti buaya berada di lingkungan yang sama kayak Kronosaurus, dan kemungkinan mereka juga jadi santapannya si monster. Sisa-sisa fosil Kronosaurus nunjukin kalau mereka juga memangsa hiu. Duh, raja lautan yang kita kenal juga jadi incaran Kronosaurus. Pokoknya, selama ada monster ini, hiu pasti kalah telak. Tanpa gigi kecil, semua jenis makanan akan sulit melumat agar mudah dicerna. Makanya, ada banyak batu bulat di dalam fosil hewan laut ini. Para peneliti meyakini Kronosaurus menelan batu kecil itu untuk mengontrol daya apung atau membantu mencerna makanan. Atau bisa juga batu itu nggak sengaja tertelan saat mereka memangsa hewan lain dari dasar laut. Seolah belum cukup gahar dengan kekuatan dan ukurannya, bukti lain juga nunjukin kalau Kronosaurus memang ganas. Dengan semua atribut mantulnya untuk nangkep mangsa, monster ini ternyata suka main-main dengan buruannya. Sama kayak kucing dengan tikus. Mungkin karena proses berburunya terlalu gampang ya, jadinya mereka perlu nyari hiburan. Nah, kamu udah paham sama hewan yang satu ini kan? Lalu gimana jadinya ya kalau mereka masih tetap hidup di zaman now? Dan kenapa mereka malah sudah punah? Kronosaurus punah karena meteor KT yang juga memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu. Tapi jauh sebelum bencana ini, mereka terus-terusan didesak oleh keluarga reptil laut karnivora yang tubuhnya lebih besar dan ganas, yaitu Mosasaurus. Ya, mau gimana lagi kan? Di atas langit masih ada langit. Jadi, reptil lain yang jauh lebih ganas siap memangsa mereka. Tapi kalau skenarionya berlainan, mereka masih bisa berkeliaran di planet kita kan? Semuanya memang udah jelas. Tapi kira-kira bakal kayak apa ya wisata bahari kita kalau Kronosaurus masih ada? Berdasarkan film-film terkenal tentang hiu dan paus pembunuh, memangnya apa aja sih pengaruh kehadiran Kronosaurus di lautan terhadap pantai? Hewan ini bisa memangsa hiu dan paus sebagai santapan mereka. Pantai pasti akan jadi destinasi yang pas banget buat bersantui ria, karena nggak akan ada orang lain yang berani ke sana. Aktivitas naik perahu, berselancar, dan scuba diving bakal kayak apa ya? Memangnya bakal ada yang berani nyobain kalau di bawah airnya ada monster sepanjang 9 meter? Sebagian besar dari kita pasti nggak akan mau ngambil risiko segede ini. Akibatnya, industri pariwisata laut global pasti akan punah. Padahal tiap tahunnya, sektor ini nyumbangin sekitar 2 kuadriliun rupiah. Jadi gini, kapal pesiar termahal yang pernah mengarungi lautan adalah History Supreme. Kamar tidur utamanya diyakini punya patung dari tulang T-Rex. Dindingnya terbuat dari batu meteorit, dan di situ terdapat akuarium berdinding panorama emas 24 karat. Nilai kapal pesiar ini diperkirakan mencapai 70 triliun rupiah. Artinya, kamu bisa beli 38 History Supreme dengan uang yang akan lenyap akibat kerusakan wisata laut oleh kehadiran Kronosaurus. Wah, pemilik kapal pesiar ini pasti lega banget ya kalau Kronosaurus nggak muncul di akuarium mewah mereka. Karena kelewat mewah, History Supreme yang konon milik pebisnis jenius asal Malaysia ini dikabarkan nggak pernah ada. Menurut rumor, itu cuma hoaks yang dibuat oleh para desainernya. Tapi nggak cukup sampai di situ aja. Keselamatan manusia bisa aja terancam, baik di dekat laut maupun di darat. Tenang aja, hewan ini nggak akan beradaptasi untuk hidup di darat dan mulai memangsa kita kok. Amit-amit deh ya. Tapi Kronosaurus bisa menimbulkan kerusakan dengan mengacaukan perdagangan laut. Di Amerika Serikat, angkutan laut menyumbang 76% perdagangan nasional. Selain itu, lebih dari 100 produk farmasi vital berasal dari laut. Ada juga dampak lain yang terlihat jelas. Laut adalah sumber makanan yang sangat besar bagi manusia. Jadi, kehadiran Kronosaurus bisa berdampak besar pada hubungan manusia dengan lautan. Dan ini adalah hal yang masih sering kita anggap sepele.